البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, dan kita masih di bab ketiga tentang umurul iman, yaitu karakter-karakter keimanan. Beliau kemudian menukilkan dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun al-ayah. Sungguh telah beruntung kaum mukminin, sampai akhir ayat. Jelas akhir ayatnya sudah selesai kalau ayat itu saja, tetapi ini isyarat kepada kelengkapan dari rangkaian ayat itu. Rangkaian apa? Ayat Al-Mu'minun, yang mana kata sebagian ulama ini mencapai 10 ayat. Makanya Imam Bukhari hanya menyebutkan satu ayat, tapi kita perlu membuka kelengkapannya sampai 10 ayat pertama. Jadi di sini Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Lalu ayat ini dijelaskan oleh ayat setelahnya, ditafsirkan oleh ayat yang berikutnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholat mereka. Di dalam sholat mereka. Baik. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari permainan kesia-siaan, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Baik, yaitu apa? Memanah, berkuda dan lomba lari. Ditambah satu lagi dari hadis yang lain, yaitu as-sibahah, berenang. Adapun yang lain-lain itu hanyalah kesia-siaan yang seringkali merugikan dan melalaikan. Baik. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, bahwasanya ayat-ayat ini berisi nasihat-nasihat untuk para pembaca Al-Quran agar mereka menilai diri mereka sendiri. Apakah mereka memang memenuhi syarat yang disebutkan dalam ayat-ayat ini? Karena ayat ini berisi tentang apa? Keberuntungan orang-orang yang jujur di dalam keimanannya dengan cara menjalankan amal-amal soleh yang disebutkan di dalam ayat ini. Makanya ayat ini adalah nasihat untuk kita, bukan sekedar dibaca, tetapi kita menilai sudah sampai seberapa kita ini. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan zakat, yaitu apa? Membayarkan zakat. Baik, alhamdulillah ini secara umum sudah kita bahas masalah makna zakat di dalam pertemuan yang lalu. Adapun kalau khusyuk dijelaskan oleh Al-Fairuz Abadi di dalam kitab beliau Basair Dzawid Tamyiz, yang ini masuk dalam fan ilmu tafsir. Khusyuk ini maksudnya adalah tunduk, dan maksudnya adalah tenang, tidak banyak bergerak dan tidak berbicara kecuali pembicaraan yang ada di dalam sholat. Inilah khasyi'un. Nah, inilah yang Allah inginkan. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholat mereka. Yaitu apa? Hatinya betul-betul tunduk patuh dan tenang kepada Allah Ta'ala. Mulutnya tidak berbicara kecuali zikir-zikir yang memang ada di dalam sholat, dan badannya tidak bergerak ke sana kemari yang di luar keperluan sholat. Inilah khusyuk di situ. Baik. Kemudian mereka berpaling dari permainan-permainan, menunjukkan mereka betul-betul sangat memperhatikan waktu dan umur mereka. Karena ini adalah modal yang setiap saat selalu lepas dari kita. Setiap tarikan nafas itu hakikatnya kita telah melepaskan sebagian modal kita. Ada yang modal itu mendatangkan keuntungan, setiap tarikan nafas mendatangkan pahala yang banyak. Ada yang tidak ada gunanya sama sekali. Ada yang justru tarikan nafas itu mendatangkan banyak dosa. Maka ini peringatan bagi kita, dan itu modal yang tak mungkin dikejar lagi. Tak ada orang yang semakin lama semakin panjang umur. Justru semakin lama itu umur semakin berkurang untuk dia, kesempatan hidup semakin berkurang. Maka Allah memperingatkan dengan masalah itu.
Baik. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka adalah orang-orang yang memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Tidak digunakan untuk yang maksiat-maksiat, yang haram-haram, untuk perzinaan dan sebagainya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin. Karena mereka tidak tercela. Takdirnya apa? Fi dzalik. Mereka tidak tercela di dalam perkara itu, yaitu apa? Mereka tidak tercela kalau mereka menampakkan auratnya di hadapan istri mereka sendiri atau hamba sahaya mereka. Baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada sahabat, "Ihfat auratak illa ala azwajika aw ma malakat yaminuk." Jaga kemaluanmu kecuali kepada istri-istrimu dan para hamba sahaya yang engkau miliki. Baik. Dengan apa? Penjelasan yang panjang di dalam kitab-kitab tafsir ma'ruf. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kemudian barang siapa mencari yang selain itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya sudah diberi keleluasaan memiliki 4 istri. Kalau memang apa kemampuannya besar, 4 istri. Kalau masih terlalu meluap-luap juga, masih energinya besar sekali, beli hamba sahaya. Baik, tapi zaman sekarang susah cari hamba sahaya. Tapi apa? Ini adalah perkara-perkara yang halal. Baik, kalau istri saja belum tentu haknya ditunaikan, bagaimana justru engkau berpaling kepada yang haram-haram? Maka ini adalah orang yang adun, orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang memelihara, menjaga, merawat amanah-amanah yang dibebankan pada mereka dan perjanjian mereka. Dan ayat ini juga bersifat umum sebagaimana ayat-ayat yang tadi, baik itu pemerintah ataupun rakyat jelata. Setiap orang memiliki amanah. Istri amanah, demikian pula harta benda suami amanah bagi istri. Demikian pula anak adalah amanah bagi orang tuanya, rakyat adalah amanah bagi penguasanya, dan seterusnya. Masing-masing memikul amanah sesuai dengan kadarnya. Maka orang mukmin yang sebenar, yang dikatakan sebagai al-mukminun, bukan sekedar alladzina amanu, tapi al-mukminun, mereka memelihara amanah-amanah dan janji yang telah mereka ucapkan. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan mereka adalah orang-orang yang memelihara solat-solat mereka. Diulang lagi, padahal tadi sudah membicarakan masalah solat, tetapi ayat yang disebut pertama, yaitu ayat kedua sebenarnya, dia membicarakan masalah kekhusyuan di dalam solat. Karena khusyuk dalam solat itulah rohnya solat. Inti nyawa sholat ada pada kekhusyuan. Sedangkan untuk ayat yang ini, ayat yang ke-9, ini membicarakan tentang syarat-syarat dan rukun sholat. Yaitu apa? Memelihara sholat-sholat mereka. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ini, yaitu memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya. Maka apa? Sholat itu dilaksanakan pada waktunya, tidak malah disia-siakan sampai keluar waktu atau sampai waktunya sangat mendesak dan seterusnya. Ini bukan karakter mukminun. Baik. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan diulangnya pembicaraan masalah sholat ini menunjukkan tentang tingginya nilai sholat di sisi Allah Ta'ala, sampai diulang 2 kali di situ, disebutkan 2 kali. Kemudian ulaika humul warisun, mereka itulah yang mewarisi. Baik. Ini kita sudah sampai ke 10 ayat. Padahal apa? Setelahnya masih ada 1 ayat lagi, tetapi ayat yang ke-11 itu hakikatnya sebagai penjelas dari ayat yang ke-10. Sebagian ulama bilang 10 ayat, sebenarnya sih 11 ini ya. Siapa mereka yang mewarisi ini? Alladzina yarisunal firdaus. Nah, Allah jelaskan maksudnya mewarisi di sini adalah orang-orang yang mewarisi surga firdaus.
hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surga Firdaus itu. Jadi jangan membayangkan mereka beribadah cuma 60 tahun di dunia, maka mereka hanya berkesempatan mendapatkan surga Firdaus 60 tahun. Tak, dikasih kabar gembira, bahkan kekal. Jangan khawatir, pahalanya itu tak terbatas. Dan surganya bukan surga sembarangan, ini surga yang tertinggi. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwasanya ayat ini membicarakan tentang orang-orang yang beruntung. Yang beruntung mendapatkan apa? Surga Firdaus. Berarti hakikatnya ayat ini di dalamnya berisi dorongan, di dalamnya berisi anjuran untuk kita mencapai karakter-karakter dan sifat-sifat tadi. Karena Allah Ta'ala menjadikan surga itu sangat mahal, dan surga itu hanya dimasuki oleh rahmat Allah Ta'ala, dan rahmat Allah itu ada sebabnya. Untuk surat Al-Mu'minun di sini Allah Ta'ala menyebutkan sebab-sebab orang itu masuk surga. Yang mana barang siapa memenuhi sebab-sebab ini semua, maka dia berhak masuk surga Firdaus, dan dia berhak untuk menyandang gelar Al-Mu'minun. Betul-betul orang mukmin yang sebenar, yang layak mendapatkan Al-Falah. Al-Falah itu apa sih? Muflih itu siapa? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Al-Muflih adalah al-faiz bil matlub wal naji minal marhub. Orang yang berjaya mendapatkan apa yang dicari dan selamat dari apa yang ditakuti. Berarti apa? Hendaknya menjadi seorang mukmin. Bagaimana biar jadi mukmin? Laksanakan amalan-amalan ini. Maka kembalinya ini kepada tajuk yang disebutkan oleh Imamul Bukhari, apa itu? Umurul iman, perkara-perkara keimanan. Memang apa? Iman itu memiliki urusan-urusan, dan ini semua menunjukkan iman itu berisi amalan. Tatkala iman berisi amalan, berarti apa? Memang iman itu boleh bertambah, boleh jadi berkurang. Kualiti sholat naik turun, kualiti zakat naik turun, demikian pula kualiti apa? Pemeliharaan amanah naik turun. Berarti memang iman itu naik turun. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.